Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul allam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina al-kiram. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال أيضا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. معاشر المسlimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang tak terhingga. Sampai saat ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat. Khatib menyeru pada diri sendiri dan jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan modal takwa inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah yang berbahagia, akhir-akhir ini kita dihebohkan berhari-hari, bahkan sudah lebih dari 1 minggu dengan kasus penembakan dan kasus korupsi, kasus-kasus lainnya yang itu mempertontonkan kepada kita tentang keserakahan manusia. Dan mereka tentunya menginginkan di dunia ini adalah kebahagiaan. Namun ada yang terlupakan oleh mereka bahwa kebahagiaan di dunia itu adalah semu, karena kebahagiaan yang hakiki itu adalah tidak hanya di dunia namun di akhirat yang bersifat kekal selamanya. Dalam doa yang sering kita panjatkan, kita berdoa minimal setelah sholat 5 waktu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan atau kebahagiaan di dunia dan kebaikan atau kebahagiaan di akhirat. Jauhkanlah kami ya Allah dari siksa api neraka. Hadirin yang berbahagia, doa tersebut menjadi penting untuk kita bacakan, sebab tidak ada satupun manusia di muka bumi ini melainkan mereka menginginkan kebahagiaan. Dalam khutbah yang singkat ini, khatib akan menyampaikan tema, yaitu tanda orang bahagia atau resep untuk menjadi orang yang bahagia. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam
Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau yang kita kenal dengan Tafsir Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala yang wafat pada tahun 671 Masehi, beliau menyampaikan tentang tanda hidup bahagia ketika memaknai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tanda hidup bahagia setidaknya ada 4 menurut beliau. Yang pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal tentu menjadi syarat mutlak seseorang hidup tenang, seseorang hidup berkah, seseorang hidup bahagia. Karena dengan rizki yang halal, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hidupnya bahagia dan mudah, akan menjadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putrinya akan menjadi putra-putri yang solih-solihah. Jiwa raganya akan diberikan semangat untuk rajin ibadah, dan dia akan dapat mudah untuk menunaikan haji dan umrah, serta meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran ternyata perintah rizki yang halal ini bukan khusus untuk orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang di atas bumi ini atau yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Kita perhatikan, Allah menyeru ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, sehingga ini memberi pengertian bahwa perintah tersebut adalah tidak hanya untuk orang yang beriman, melainkan untuk seluruh umat manusia, baik yang beriman maupun tidak beriman. Urgensi rizki yang halal artinya adalah menjadikan seseorang hidup bahagia. Dia tidak mencari rizki dengan cara yang haram, dengan cara mencuri, dengan cara korupsi, apalagi melakukan pembunuhan yang berencana. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua adalah qanaah. Qanaah ini adalah menerima apa yang Allah berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh bahagia seorang muslim, dia diberikan rizki yang cukup dan diberikan oleh Allah karunia dalam hatinya dengan qanaah, menerima apa yang telah Allah berikan. Tentu qanaah ini mudah bagi seseorang dan sulit bagi orang lain. Terkadang bagi orang yang menganggap dirinya terus-menerus miskin, padahal dia adalah orang yang kaya, tentu qanaah akan sulit baginya, akan terus merasa kurang padahal banyak sekali yang telah Allah berikan. Sehingga sangat tepat apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad Hayyah As-Sindi dalam kitabnya Syarhul Hikam Al-Hadadiyah halaman 12. Beliau mengatakan, malam yadfa' anhul faqra qalilul mal lam yuhassil lahul ghina katsiruhu. Siapa yang sedikit hartanya namun tidak menahannya untuk bermental miskin, maka banyaknya harta tidak akan menjadikannya kaya. Yang ketiga adalah mendapatkan pertolongan untuk taat kepada Allah, at-taufiq lit-ta'ah. Tidak semua orang mendapatkan anugerah untuk bisa sholat Jumat. Tidak semua orang mendapatkan anugerah untuk bisa sholat 5 waktu. Tidak semua orang bisa mendapatkan anugerah untuk bersedekah, untuk melakukan kebaikan, melakukan amal ibadah. Dan hanya orang yang diberikan pertolongan oleh Allah yang dapat melakukannya. Sehingga kita bersyukur kepada Allah
jika sampai saat ini kita menapaki kebaikan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan menetapkan kaki-kaki kalian. Menolong agama Allah adalah melakukan apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang terakhir atau yang keempat adalah halawatut ta'ah atau manisnya ketaatan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 orang yang dia menemukan kelezatan iman. Yang pertama adalah ayyakuna lillahi ayyakuna allaha wa rasuluhu ahabbu ilahi mimma siwahu. Ayyakuna allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya ada baginya lebih ia cintai dibanding yang lainnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama ayyakraha ayyuqdhafa fid nar. Dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan kepada api neraka. Semuanya adalah karena Allah. Sehingga wajar jika orang yang beriman hidupnya terlihat bahagia dan nanti di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yaitu di dunia dia senantiasa mencari dan mengkonsumsi rizki yang halal dan thayyib. Yang kedua, dia bersifat qanaah, dan yang ketiga, terus menerus rizki yang Allah berikan digunakan untuk taat, dan yang keempat adalah merasakan lezatnya iman yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat dan kita dapat melaksanakannya dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.